Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Polisi menangkap 8 terduga pelaku penghadangan dan pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di Ambon kemarin. Para terduga pelaku adalah kerabat dari pasien COVID-19 yang meninggal dalam perawatan di RSUD Haulusi Ambon. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease menangkap 8 orang terduga pelaku penghadangan dan pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 saat melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, Maluku. Para terduga pelaku merupakan kerabat pasien COVID-19 yang meninggal di RSUD Haulusi Ambon. Kami sudah mengamankan 8 orang, 6 laki-laki dengan 2 perempuan, yang berdasarkan dengan bukti sementara yang bersangkutan terlibat secara langsung kegiatan penghadangan tersebut. Dan saat ini mereka masih dalam pemeriksaan kami di Polresta, dan pagi ini akan digelar kasusnya untuk menentukan status mereka berikutnya. Evaluasi dari protokol pengamanan, kemudian koordinasi kami dengan gugus tugas kota maupun provinsi, dan instansi lainnya terkait dengan pengamanan ataupun pengawalan jenazah ini sampai ke tempat pemakaman. Sebelumnya puluhan orang mengambil paksa jenazah pasien positif COVID-19 dari ambulans. Petugas medis pun tak berdaya menghalau massa. Keluarga menolak pasien dimakamkan dengan protokol COVID-19 karena sebelumnya pasien tersebut menderita tumor lalu berlanjut dengan terinfeksi virus corona. Setelah mengambil paksa, massa bahkan membuang peti jenazah. Aksi ini pun menjadi tontonan warga. Namun setelah mendapatkan pemahaman dari Sekda dan Kapolres Maluku, pihak keluarga akhirnya merelakan pemakaman jenazah kerabatnya dengan protokol COVID-19 di kawasan Warasia, Batu Merah, Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Fandi Watimena, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Bandung menghentikan PSBB proporsional dan masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru. Penerapan fase AKB karena menurunnya tren positif COVID-19 di Kota Kembang. Pemerintah Kota Bandung menghentikan pembatasan sosial berskala besar proporsional dan masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru per 27 Juni 2020. Kebijakan ini diambil karena dalam 2 pekan PSBB proporsional, kasus positif COVID-19 di Bandung turun dari 5 orang menjadi 2 orang per hari. Angka reproduksinya juga berada di 0,53 di bawah angka 1. Akan ada sejumlah pelonggaran di fase AKB, seperti kapasitas pusat perbelanjaan, mal, toko modern hingga tempat ibadah meningkat dari 30% menjadi 50%. Selain itu, jam operasionalnya pun diperpanjang hingga pukul 9 malam. Meski demikian, ada beberapa sektor yang belum dapat beroperasi untuk sementara. Kita akan bergeser, ya, Kota Bandung ini dari kebijakan PSBB proporsional menjadi fase adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Pada fase ini ada beberapa penambahan relaksasi yang tidak diizinkan dulu, ya, yang belum diizinkan dulu, yaitu sektor pendidikan, ya, masih tetap. Kemudian Car Free Day, tempat hiburan, olahraga gym, ya, gym, dan bioskop. Nantinya untuk pembukaan taman masih akan dikaji dan dilakukan simulasi agar bisa menerapkan protokol kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar baik bagi Anda warga Karawang yang akan menggelar pernikahan. Bupati Karawang Selika Nurahadiana sudah mengizinkan warganya menggelar syukuran pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Namun dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Setelah sempat dilarang, acara syukuran pernikahan kini bisa kembali digelar di Karawang, Jawa Barat.
Bupati Karawang Celika Nurhadiana kembali mengizinkan syukuran pernikahan agar roda ekonomi para seniman dan wedding organizer kembali berputar. Namun, acara harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat. Mulai dari membatasi jumlah tamu, jaga jarak, menggunakan masker dan pelindung wajah, hingga tidak mengundang artis, menyawer, dan bernyanyi bersama. Ya tasyakuran, tapi semua pakai protokol dan pakai penentuan jumlah dan cara nyawer pakai kain. Tradisi dulu lah kan itu ternyata juga orang-orang tua kita dulu kan lebih paham dan lebih tahu caranya, sehingga ini tadi ada orang-orang tua kita juga, oh saya baru tahu, saya aja kita juga baru tahu, oh ternyata ada sawer pakai kain. Mungkin orang tua dulu juga melakukan itu, ingin ya udah kita sekalian melestarikan budaya kita. Selain Karawang, pemerintah Bandung juga mengizinkan digelarnya resepsi pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Syaratnya sama, yaitu harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dengan adanya protokol kesehatan dan keamanan di resepsi pernikahan, dapat menjamin kenyamanan serta keamanan calon pengantin. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Penularan COVID-19 di Indonesia masih terus terjadi. Seluruh masyarakat diminta harus selalu waspada dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker kain saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Masker kain menjadi alat pelindung diri yang wajib dipergunakan masyarakat ketika harus keluar rumah selama masa pandemi COVID-19. Sejumlah transportasi umum di ibu kota bahkan menolak calon penumpang yang tidak memakai masker selama berada di moda transportasi. Pentingnya penggunaan masker kain juga menjadi materi edukasi yang diberikan oleh MNC Peduli bersama Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selain memberitahukan pentingnya penggunaan masker kain untuk mencegah penularan virus corona, MNC Peduli dan PPPKMI juga memberikan langsung bantuan masker kain kepada tenaga kesehatan dan masyarakat yang sedang berada di Puskesmas Johar Baru dan Puskesmas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, jadi kami di MNC Peduli menyalurkan 10.000 masker kain lewat PPPKMI yang disalurkan kepada 20 puskesmas di Jabodetabek. Tentunya harapannya agar bisa membantu kebutuhan masker kain untuk pengunjung puskesmas, terutama orang-orang seperti ibu hamil gitu yang mau berkunjung untuk check up, tapi mereka tidak memiliki masker. Bantuan ini kerjasama kami dengan MNC Peduli ya, tentunya sangat bermanfaat karena eventnya pas new normal, kita lebih ke masyarakat di mana kita akan membagikan masker kain secara kampanye. Tidak hanya masker kain, MNC Peduli dan PPPKMI juga memberikan minuman segar kepada petugas kesehatan dan masyarakat yang berada di puskesmas. Sebelumnya terima kasih banyak atas bantuannya. Ini sangat berarti sekali untuk kami karena bisa membantu dan mensupport kami bagi tenaga kesehatan. Hal ini membantu kami untuk tambah semangat dan terus melayani dengan baik pada saat pandemi COVID seperti ini. MNC Peduli mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi memutus mata rantai penularan virus corona melalui rekening MNC Peduli. Sumbangan dan donasi yang terkumpul akan langsung disalurkan kepada tenaga medis yang bertugas melayani pasien COVID-19 dan masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, MPR memberikan bantuan partisi portable dan juga sembako untuk pengemudi ojek daring di Gedung Parlemen Jakarta. Bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan pengemudi ojek daring di tengah pandemi corona. Pengemudi ojek online perlu mempersiapkan diri membawa perlengkapan yang biasa digunakan sebagai pencegahan dari penularan virus corona. Pengemudi ojek online perlu menjaga diri dan penumpangnya. Untuk menunjang pekerjaan mereka, MPR dalam program Peduli Lawan COVID-19 bersama Gerakan Kebangsaan Bangun Solidaritas dan Relawan 4 Pilar melakukan gerakan sosial membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.
Bantuan yang disalurkan yakni partisi portable, paket sembako, dan asuransi BPJS Ketenagakerjaan kepada 200 pengemudi ojek online di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Jakarta. Partisi penghalang ini digunakan untuk mencegah persebaran COVID-19 melalui droplet. Bantuan sembako yang disalurkan diharapkan bisa membantu kebutuhan pangan para pengemudi ojek online. Selain itu, selama 3 bulan, MPR akan menanggung premi BPJS Ketenagakerjaan 4 juta pengemudi ojek online di seluruh Indonesia. MPR sebagai rumah kebangsaan dalam program MPR Peduli menyelenggarakan bantuan dan kerjasama dengan Garda, Gabungan Aksi Kendaraan Roda 2, kembali membagikan sembako, juga memberi bantuan partisi portable. Kita juga menyerahkan kerjasama dengan Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, memberikan asuransi gratis selama 3 bulan. Semoga kedepannya lebih ada lagi gitu. Ya, makin peduli. Tidak ke ojol juga. Dan Gardanya juga kerjasamanya bagus, ini partisinya gratis gitu ya. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban dan bermanfaat bagi para pengemudi ojek online yang terdampak pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan ini juga menjadi bentuk komitmen MPR dalam merangkul masyarakat untuk bersama memerangi COVID-19. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Yudatri, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sembilan WNA Nigeria ditangkap karena mengeroyok polisi di apartemen Green Park View, Jakarta Barat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.